Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Akan belajar bahasa Indonesia KD 3.2 tentang menentukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Dan yang kedua, pelajaran IPA KD 3.2 tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Untuk menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Setelah mencermati teks, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Perhatikan tabel berikut. Nah, biasanya kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kira-kira jika kata tanya apa digunakannya untuk apa ya? Yaitu untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Sedangkan kata tanya di mana untuk mengetahui informasi tempat. Ya, misalkan di mana rumah kamu? Di mana kamu tinggal? Ya, sama aja ya. Lalu kapan? Kapan itu mengetahui informasi waktu. Kapan kamu makan? Kapan kamu mati? Lalu siapa? Siapa itu digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Misalkan, siapa nama kamu? Ya. Siapa ibu kamu? Siapa pacar kamu? Lalu mengapa? Mengapa itu digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Mengapa dia bisa gemuk? Karena dia gemuk sering makan. Nah, itu untuk pertanyaannya. Tapi biasanya kalau kita nanya ke cewek, itu sensitif ya, jangan ditanya. Lalu bagaimana? Bagaimana yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Misalkan, bagaimana tadi di perjalanan? Seru atau tidak? Jadi gitu, tentang proses perjalanannya. Kayak gitu contohnya ya. Nah, kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Misalkan, ada teks tentang pohon bakau, maka kamu nanya, di mana pohon bakau berada? Ya, seperti itu. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Kosakata baru yang kita peroleh dari teks tersebut dapat dicari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, perhatikan teks berikut dengan seksama. Kabut asap. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita nih dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Misalkan, kita menggunakan kata tanya apa nih? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Lalu kita jawab, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Lalu kita juga bisa menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja sih yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Lalu kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, dari teks di atas kita dapat menemukan beberapa kosakata baru.
Nih, perhatikan kosakata berikut beserta artinya. Seperti kabut. Nah, kabut itu uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Lalu kondensasi apa sih, Pak? Kondensasi perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Lalu ada kosakata asap. Asap itu uap hasil pembakaran. Kalau asep itu orang Sunda. Lalu pencemaran. Pencemaran proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Lalu kalau dampak itu artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Akibatnya bisa baik, negatif, maupun positif. Lalu iritasi. Iritasi itu artinya gangguan ya, seperti iritasi mata berarti gangguan mata. Iritasi apa lagi? Banyak ya. Lalu kawasan. Daerah tertentu yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Jadi kawasan itu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Nah, itu tadi pembahasan hari ini. Jangan lupa kerjakan halaman 96 yang ayo renungkan. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Terima kasih.